Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi Allah ya'ala rijali bil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafa'atihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ayahirna fi zamratihim bil afiyatin wa salamatin wa al-fadl tahfil kitab bi sayyidil karimiyah summa ila hadrat Habib Abdullah bin Muhsin al-Atta summa ila nafa'ana Allahu bihim bi ulumihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal Alhamdulillah kita bisa kembali membuka kajian kitab Tauhid yang diadakan setiap pagi hari Ahad di Masjid Al-Alim ini. Maka di awal ini saya mengucapkan Aidin wal faizin al maqbulin wa kullu amin wa antum bi khairin.
Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan dalam Ramadan, puasa kita diterima oleh Allah, tarawih kita diterima oleh Allah, tadarus Quran kita diterima oleh Allah, dan dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa hingga diberikan pahala di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita sudah menyelesaikan berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bab yang kedua adalah akan bicara tentang sifat-sifatnya para nabi dan rasul. Sama isinya, diwajibkan kita mengenal apa yang wajib bagi para rasul, apa yang mustahil bagi para rasul, dan apa yang jaiz bagi para rasul. Maka seseorang yang tidak mengetahui sifat-sifat para rasul sama dengan hukumnya seseorang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Para ulama mengatakan hukumnya seminim-minimnya berdosa karena meninggalkan kewajiban untuk mengenali sifat Allah dan sifat para nabi dan rasul. Jadi ketika kita mengatakan saya udah kenal Nabi Muhammad, Nabi saya namanya Muhammad, iya, tapi kamu nggak mengenali sifat-sifatnya. Apa yang jadi mukjizatnya Nabi, bagaimana sifat sidiknya, bagaimana amanahnya, bagaimana fatonahnya, ini wajib bagi seorang muslim mengenali semua sifat-sifat itu. Tandanya kamu mengenali Nabi kamu sendiri. Kadang kita yang namanya artis kenal, nabinya nggak kenal, kan repot. Pemain bola kenal, malah sifat nabinya nggak kenal. Maka diwajibkan seseorang untuk mengenali semua sifat-sifat tersebut. Jadi hari ini kita akan mulai masuk membahas tentang sifat-sifatnya para nabi dan rasul. Adapun sifat yang wajib bagi manusia agung, para rasul semua, itu ada 4 sifat. Dan adapun sifat yang mustahil, yang jauh dari manusia agung para rasul, juga ada 4. Jadi jumlahnya ada 8. Yang pertama yang wajib bagi para nabi dan rasul adalah sifatnya siddiq. Mari. Wajib para nabi dan rasul bersifat siddiq. Lawannya mustahil para nabi dan rasul bersifat apa? Berbohong atau kizib. Lawannya mustahil nabi, kizib atau bohong. Saya mau nanya, siddiq atau benar itu artinya apa? Benar itu apa? Benar nggak salah. Kalau salah nggak benar. Benar nggak salah. Salah nggak benar. Bagaimana masa pengertian begitu? Muter-muter doang itu mah.
Ini orang yang benar. Maksudnya benar itu apa? Nabi itu orang yang benar. Ulama itu orang yang benar. Apa artinya benar? Hah? Baik apa? Baik, bener, itu masih pindah bahasa doang, pindah kata namanya. Hah? Belum definisinya. Yang saya tanya definisinya bener itu apa? Definisinya sidik. Sidik itu definisinya, saya tulis itu. Pengertiannya adalah kalau dia berbicara selalu sesuai dengan kenyataan. Apapun yang diucapkannya cocok sama fakta itu. Kalau bicara selalu sesuai dengan fakta, itu namanya wajib bener. Nah, kalau para wali, kalau para aulia ulama, aulia wajib bener nggak? Para wali wajib bener nggak? Enggak. Benernya para wali hukumnya apa? Jaiz, bukan wajib. Yang wajib benar di dalam ucapannya itu hanya para nabi dan rasul. Nyambung? Jadi kalau ada ustadz terus diomong, Ustadz omongannya ini nggak cocok sama dalil, ya pantes lah, bukan nabi dan rasul gitu. Yang ucapannya selalu cocok sama kenyataan, sama fakta, itu namanya nabi. Makanya nabi itu setiap ngomong apa saja pasti sesuai dengan kenyataan. Nggak pernah ada kebohongan, nggak pernah. Lah, dari semua omongan Nabi, apa saja sih yang diomong Nabi yang menunjukkan kebenaran itu apa saja? Yang diomong Nabi itu 3 perkara. Apa? Yang pertama, Nabi memperkenalkan dirinya seorang utusan. Tulis. Sebelum Nabi menyampaikan Al-Quran, sebelum Nabi menyampaikan hadis, sebelum Nabi menyampaikan apa saja yang diperintah oleh Allah, pertama kali ngomong apa Nabi itu? Saya utusan Allah. Bukan tiba-tiba datang, ini ada wahyu dari Allah, dengerin ya. Nggak ada begitu. Pertama Nabi ketemu manusia, maka dia menyampaikan saya adalah utusan Allah. Dan beritanya ini berita yang benar gitu. Bukan apa, hanya ngaku-ngaku sebagai utusan Allah. Sekarang kan banyak orang ngaku-ngaku, banyak ya, ngaku-ngaku Imam Mahdi ada. Ada sampai baiat di Monas ada. Baiat di Monas ngaku dirinya Imam Mahdi. Yang ngaku-ngaku Nabi ada nggak? Banyak. Ada tukang cukur ngaku Nabi, tukang badminton
aku nabi. Indonesia subur, jangankan nabi, malaikat ada. Yang hebat polisinya, bisa nangkep malaikat segala. Malaikat ditangkap, nabi ditangkap. Cuman polisi Indonesia doang itu. Polisi yang lain nggak bisa nangkep malaikat, nangkep nabi bisa. Jadi nabi itu pertama yang dia ucapkan apa? Memperkenalkan kalau dirinya adalah utusan Allah. Terus yang kedua, apa yang diucapkan nabi lagi? Yang diucapkan nabi adalah menyampaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilarang Allah, apa yang diperintah Allah, itu disampaikan, dan semuanya benar semua. Dikatakan wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu nggak pernah ngomong sesuatu yang dia ngaku-ngaku. Maksudnya ini bukan dari Allah, tapi Nabi ngomong ini dari Allah. Nggak pernah. Kalau ini dari Allah, ya dia ngomong dari Allah. Kalau ini dari saya, ya ngomong ini dari saya. Makanya ketika terjadi sesuatu di antara Nabi dan sahabat, contohnya Nabi mengatur strategi perang, kayak perang Badar. Nabi mutusin nanti pasukan kumpul di sini, kita akan menyergap musuh di sini. Sahabat nanya, ya Rasul, itu dari Allah atau dari kamu? Dari saya. Sahabat yang lain usul, jangan di sini ya Rasul, mendingan di sono yang deket air. Nabi ngomong kalau bukan dari Allah, bukan dari Allah, gitu loh. Nggak pernah ngaku-ngaku ini dari Allah semuanya, enggak. Yang dari dirinya ya dia ngomong ini dari saya sendiri. Maka ketika dari saya, sahabat bisa mengusulkan yang lain, gitu loh. Kalau ini dari Allah, selesai. Sahabat nggak bisa lagi usul yang lainnya. Dan itu banyak hal. Makanya Nabi itu dikenal sebagai orang yang suka musyawarah. Apapun yang terjadi Nabi musyawarah. Seperti setelah peperangan Badar, Nabi usul sama para sahabat musyawarah, ini tawanan perangnya kita bunuh atau kita minta tebusan. Sahabat Abu Bakar mengatakan, minta tebusan aja ya Nabi. Nanti tebusannya bisa kita pakai modal untuk perang berikutnya. Karena masa itu umat Islam belum punya persenjataan yang banyak. Kata Sayyidina Umar apa? Oh, nggak bisa, bunuh. Maka Nabi memilih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Setelah mau diputuskan meminta tebusan, turunlah wahyu yang memerintahkan tahanan dibunuh. Itu pertama keadaan waktu perang Badar. Untuk apa? Untuk menunjukkan keberaniannya umat Islam, untuk menunjukkan martabatnya orang Islam. Maka yang benar pendapat Sayyidina Umar. Ini namanya musyawarah, gitu loh. Tapi kalau sudah Allah yang mutusin, nggak ada musyawarah. Seperti waktu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu Nabi disuruh tanda tangan sesuatu yang umat Islam nggak ada yang setuju. Tapi kata Nabi apa? Tulis. Nabi tanda tangan. Kenapa? Karena wahyu sudah merintahkan demikian, sahabat nggak bisa lagi protes.
Ini tandanya wala yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau ini dari Allah, ya ngomong dari Allah. Kalau dari saya, ngomong dari saya. Itu Nabi. Nggak pernah membalik-balikkan sesuatu atau semua bawa semuanya namanya Allah. Itu yang kedua yang disampaikan oleh Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi yang wajib benar, yang wajib demikian siapa? Ya semua Nabi. Sejak Nabi Adam alaihi salam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua wajib sidik. Semuanya yang ngaku saya utusan Allah. Nabi Musa datang ke Fir'aun ngaku saya utusan Allah. Nabi Ibrahim ngaku ke Namrud saya utusannya Allah. Semua Nabi begitu. Nabi Isa ngaku saya utusannya Allah, walaupun masih diakui sebagai anaknya Allah, padahal udah ngaku dirinya utusan Allah. Ini semua para Nabi demikian. Terus yang ketiga, apa yang diucapkan Nabi? Yang tiga yang diucapkan Nabi adalah tentang kebenaran apapun yang diucapkan masalah duniawiyah. Kalau Nabi ngomong Umar sekarang lagi tidur, kamu cek ke rumahnya, Umar mesti tidur. Cocok. Kalau Nabi ngomong sekarang ini Umar lagi makan, kamu cek ke rumahnya, Umar pasti makan. Menunjukkan yang diucapkan cocok sama kenyataan. Itu namanya benar, gitu loh. Nabi cerita tentang nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi cerita tentang masa depan. Nanti akan terjadi begini, akan mesti benernya. Nggak akan mungkin yang diucapkan Nabi terjadi sebuah kebohongan, nggak ada. Nabi ngomongin tentang sesuatu sampai dikatakan kalau Nabi ngomong di depan masjid ini ada kambing, tapi kambingnya nggak ada, maka Allah akan mendadak bikin kambing untuk menunjukkan Nabi itu benar. Seperti yang terjadi kapan? Waktu setelah kejadian Isra Mi'raj. Nabi cerita ketika orang-orang Arab minta bukti, mana buktinya kalau kamu itu mengadakan perjalanan dari Mekah ke Aqsa? Kata Nabi, saya di jalan melihat kafilah. Yang kafilah itu sedang menuju pulang ke arah Mekah, dan di antara kafilah itu ada ontanya yang sakit, yang pincang. Maka kata Nabi, nanti sebelum maghrib rombongan kafilah itu akan masuk kota Mekah. Semua orang Arab menunggu di pintu gerbang kota Mekah untuk melihat yang diomong Nabi benar apa enggak. Sampai mepet maghrib rombongan belum datang. Allah perintah Jibril, matahari tahan, jangan dimasukin dulu, ditahan matahari sampai rombongannya masuk. Loh, itu tandanya Nabi wajib benar, gitu loh. Kalau ngomong nanti rombongan masuk sebelum maghrib, ya sebelum maghrib akan masuk, gitu loh. Ini yang diucapkan Nabi. Jadi apapun yang berkaitan dengan apa yang diucapkan Nabi akan dijumpai kebenarannya.
Adapun kata Nabi, saya bukan ahlinya urusan duniawi. Artinya kalau urusan dunia kayak urusan pertanian, urusan bagian bagaimana membuat ini membuat itu, Nabi bukan ahlinya. Sebagaimana pernah diceritakan, ada orang bertanya tentang, ya Rasulullah, bagaimana membuahkan kurma. Maka Nabi katakan jangan kawinkan. Maka ketika dipraktekkan oleh orang itu, malah kurmanya tidak berbunga, tidak berbuah. Orangnya nuntut Nabi, ya Rasulullah, udah saya praktekin tapi nggak berbuah, gimana? Kata Nabi, ya kalaupun nggak berbuah, saya tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa kalau urusannya urusan akhirat, kalau urusannya urusan keadaan seseorang, Nabi kalau berbicara cocok sama kenyataan. Tapi kalau urusannya duniawi, bagaimana membuat sesuatu, bagaimana pertanian, itu bukan keahliannya seorang Nabi. Nabi suruh urusan cukur-mencukur, ya bukan urusannya. Urusan metode seperti itu bukan kaitan sama Nabi. Jadi 3 perkara ini yang apabila itu diucapkan Nabi, maka kita akan menjumpai kebenarannya. Lawannya apa? Mustahil Nabi berbohong. Bohong itu apa? Kalau ngomong tidak sesuai dengan fakta. Seperti omongan siapa? Seperti omongannya siapa? Pejabat itu. Hah? Omongannya siapa? Kalau ngomong nggak cocok sama fakta. Nanti kalau saya jadi, kamu akan saya angkat kemiskinan. Nggak ada orang. Jadi kalau ngomong nggak ada yang fakta, semua nggak ada. Isinya bohong semua. Kalau yang diomong 100 kok benar, dia ngomong 100, yang benar 1 paling. Yang benar 2 gitu loh, yang lainnya bohong semua. Jadi bohong itu kalau ngomong tidak cocok sama fakta, itu namanya bohong. Lah, para nabi tidak ada satupun yang ucapannya berbohong, ada. Lah, seseorang wajib bagi orang Islam meyakini kebenaran apa yang diucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib meyakini. Jangan pernah ada keraguan sedikit pun di hati kita. Lah, biar kita nggak ragu, bagaimana ngaji. Nanti setelah ini akan saya bahas apa buktinya kalau Nabi itu wajib benar. Apa dalilnya kalau Nabi itu wajib benar. Akan dibahas setelah ini nanti. Tapi seseorang sebagai orang Islam, ketika dia nggak mau ngaji, maka terkadang dia nggak ngerti buktinya apa. Buktinya Nabi itu orang benar. Kamu ditanya sekarang nih, kamu yakin nggak kalau Nabi Muhammad itu utusannya Allah? Yakin nggak? Buktinya apa? Kalau kata bapak saya, Beb. Kalau katanya guru saya, Beb. Ya katanya Quran, Beb. Ini salah semua. Makanya seringkali kita kadang karena nggak ngerti buktinya, yang menunjukkan bukti kalau
kalau para nabi itu betul-betul utusan Allah, kita nggak ngerti buktinya, kadang kita ragu, ini nabi ngomongnya bener apa enggak ya, sesuai apa enggak ya. Contohnya begini, Nabi ngomong dalam sebuah hadis, Nabi ngomong sama sahabat, wahai Abu Hurairah, kalau kamu baca doa ini, walaupun utang kamu segede gunung Uhud, pasti akan lunas. Ketika diajarkan doa itu, kemudian ente praktek umpamanya. Setelah kamu praktek, kamu baca doa sampai ngiler, utang nggak lunas, malah utang nambah. Hati kamu ngomong, ini nabi ini bener apa enggak ya? Kok udah saya praktekin belum lunas? Itu yang salah nabinya apa intinya kira-kira? Yang salah nabi apa ente kira-kira? Mesti yang salah kitanya, bukan nabinya, bukan. Kamu nggak boleh sedikit pun ragu kepada beritanya Nabi apabila berita itu berita yang mutawatir. Mutawatir itu berita yang ketika Nabi ngomong, berita itu didengar oleh orang banyak, itu namanya mutawatir. Karena ada hadis yang disampaikan Nabi, tapi yang dengar cuman satu orang, ada namanya hadis ahad atau hadis gharib. Ada hadis lagi yang dengar cuman 2 orang, naik ke hadis hasan. Ada yang dengar 3 orang, naik lagi derajatnya. Kalau yang dengar banyak orang, namanya apa? Mutawatir. Kalau ada hadis yang derajatnya mutawatir, kamu wajib percaya, nggak boleh sedikit pun ragu. Walaupun ketika kamu praktekkan, kamu nggak mendapatkan hasilnya, berarti kesalahan itu ada pada diri kamu. Apa salahnya? Mungkin kamu nggak ikhlas, mungkin hati kamu masih kotor, mungkin kamu waktu bacanya nggak sesuai dengan adab-adabnya gitu. Jangan malah Nabi nggak bener kayaknya nih, ini hadisnya salah kayaknya. Jangan begitu, hati-hati nih. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh sedikit pun ragu kepada apa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. Semua apa yang mereka ucapkan wajib sesuai dengan kenyataan. Inilah sifat yang pertama yang wajib kita ketahui dari sifat-sifatnya para nabi dan rasul. Coba barangkali ada yang mau ditanyakan yang berkaitan sama sifat sidik bagi nabi dan rasul. Ada nggak? Coba kasih mic-nya tuh buat Ustadz, biar nanya. Ini Ustadz juga nih, biar nanya. Oh, nanya kok mikir. Nanya itu yang nggak tahu apa, ditanya bukan mikir. Mau nanya apa saya? Itu namanya nyari-nyari yang yang ini.
Ustaz Rauf tuh mau nanya apa coba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana miknya? Ada miknya? Dari kita ada bisa mempraktekkan contoh yang dilakukan oleh Nabi gitu. Wajib kita sebagai apa? Sebagai umatnya kita diperintah selalu ngomong yang benar. Makanya ngomong yang berbohong itu bagi umat Islam hukumnya apa? Dosa. Tapi nggak selalu yang namanya benar jujur itu berpahala. Kadang jujur juga dosa. Nabi walaupun bercanda nggak pernah bohong. Itu Nabi bercandanya saja benar. Seperti ketika Nabi ngomong sama siapa? Orang tua yang nanya, ya Rasul, saya ini masuk surga nggak ada orang tua di surga. Itu kan nggak berbohong. Berarti saya nggak masuk surga ya Rasul. Bukan, kamu masuk surga tapi nggak dalam keadaan tua gitu. Bercandanya aja bener. Lah, tapi kalau kita sebagai umatnya yang namanya ngomong jujur, ngomong bener itu berkaitan sama hukum syariat. Ada kalanya ngomong jujur itu wajib, ada kalanya ngomong jujur itu haram. Kapan? Kalau ada waktu ada orang tiba-tiba bawa golok, nyari, saya mau cari Ustadz Rauf, mana gua bunuh, terus kamu jujur boleh? Ada di dalam tuh, itu jujurnya kamu haram hukumnya gitu. Wajib kamu bohong. Gak tahu saya, mungkin kesana kali. Gitu loh. Waktu peperangan, musuh nanya, markas kamu di mana? Oh, mari Pak, saya tunjukin Pak. Jujur, hukumnya apa? Haram. Jadi jujur kalau bagi kita itu berkaitan sama hukum syariat. Ada jujur yang wajib, ada jujur yang sunnah, ada jujur yang haram, gitu mestinya. Ente ditanya sama istri kamu, kamu kawin lagi? Kalau saya ngomong iya bakal ribut, kalau ngomong enggak damai. Ngomongnya apa kamu? Enggak. Kok jujur? Iya kawin lagi. Ribut akhirnya. Hanya orang kalau mau kawin lagi harus pinter bohong gitu. Bohongnya untuk apa? Biar damai gitu maksudnya. Untuk maslahat.
Nyambung. Jadi saya ajari modalnya gitu ente. Boleh. Ini benar yang berkaitan sama ucapan kita. Jadi kalau setiap orang itu harus mengucapnya jujur, benar terus, enggak. Ada kalanya kita diperintah berbohong. Kalau bohong itu bisa menyelamatkan orang lain. Nyambung kira-kira. Jadi kalau sudah bicara perbuatannya kita, ya semuanya diatur sama syariat, diatur sama hukum-hukum agama. Kapan waktunya ngomong bener, kapan waktunya ngomong bohong gitu. Jangan dikira bohong itu selalu nggak baik. Nggak, ada kalanya bohong itu hukumnya wajib. Ada yang lain? Ayo Ji. Apa? Udah? Kalau udah nggak ada nanya, kita tutup, kita sambung insya Allah yang akan datang bicara tentang sifat yang berikutnya yang wajib bagi para nabi dan rasul insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tawbah likulli hawbah asdur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli Nabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi midada tahsi suhbi walhamdulil ilahi bil badhi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.